Pemirsa, kita sudah menyimak bersama bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menyambut Perdana Menteri China Li Qiang. Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan kali ini kembali menegaskan persahabatan antar kedua negara, yakni Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Pertemuan kali ini pun juga bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan selain itu, pemirsa, Prabowo juga kembali menegaskan bahwa komitmen dari Republik Indonesia untuk meningkatkan dan terus memperkuat kemitraan dengan Tiongkok dalam berbagai bidang perekonomian demi memajukan perekonomian kedua negara. Hubungan yang saling menguntungkan juga akan terus dijalin dengan atau oleh kedua negara. Rencananya nanti juga dalam pertemuan bilateral yang akan dilakukan kedua negara juga akan membahas seputar isu-isu yang memperkuat hubungan kemitraan antara Indonesia dan China. Kita akan kembali menyimak bagaimana jalannya pertemuan kali ini, pemirsa. 构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体达成了重要共识，引领了两国关系迈上历史的新高度，也为我们双边合作开辟了广阔的前景。 Pada bulan November tahun yang lalu, waktu Yang Mulia mengunjungi Tiongkok, Yang Mulia dan Presiden Xi Jinping mencapai konsensus yang sangat penting mengenai membangun komunitas Tiongkok Indonesia dengan masa depan yang bersama. Beliau dan Yang Mulia memimpin hubungan bilateral kedua negara masuk ke ketinggian yang lebih tinggi lagi. 我这次来访就是要与印尼方一道就相关领域的合作做深入的对标。 推动两国命运共同体建设走向纵深。 Kunjungan saya kali ini tujuannya adalah saya ingin membahas bagaimana kita mendorongkan kerjasama strategis komprehensif kedua negara di berbagai bidang dengan rekan-rekan pihak Indonesia. 正如刚才总统先生所说，我们过去75年，两国在争取民族独立和国家建设事业当中相互支持。 在应对海啸、疫情等困难时刻，守望相助，传统友谊历久弥鲜。 Seperti Yang Mulia tadi mengatakan bahwa dalam 75 tahun ini kedua negara Tiongkok dan Indonesia saling mendukung dalam proses mendapat kemerdekaan. Kita juga saling mendukung dalam menangani tsunami dan COVID-19. Persahabatan kita di tingkat menjadi lebih kuat. 当前这个国际局势变乱交织。 和平发展面临了很多新的、不确定的、不稳定的因素。中印尼呢是好邻居、好伙伴，中方愿意同印尼方一起坚守我们两国建交时的初心，弘扬友好传统，加强团结协作，特别要夯实五大支柱合作格局，携手应对风险挑战，更好地促进我们两国共同发展。 更多的惠及两国人民。 Sekarang ini dunia luar, dunia internasional sedang mengalami guncangan yang sangat besar dan perdamaian dan perkembangan seluruh dunia sedang menghadapi ketidakpastian dan ketidakstabilitasnya. Tiongkok dan Indonesia sebagai tetangga yang baik dan mitra yang erat. Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk menjalankan misi dan visinya saat kita menjalin hubungan diplomatik, memperbesarkan tradisi persahabatan kedua negara, memperkuat kolaborasi dan persatuan, terus memperkokohkan pola kerjasama yang terdiri dari 5 pilar, bersama menangani berbagai risiko dan tantangan, meningkatkan perkembangan bersama dan memberikan kesejahteraan yang lebih banyak kepada rakyat kedua negara. 我愿意同总统先生就我们共同关心的问题交换意见。
Berikutnya saya siap diskusi dengan Yang Mulia mengenai isu yang menjadikan perhatian bersama. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sebagaimana tadi saya katakan, Indonesia dan Tiongkok mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia. 已经有。Baik, kita sudah menyimak bersama pemirsa bagaimana pernyataan dari Perdana Menteri Cina, Li Qiang, bahwa menyatakan bahwa pertemuan sebelumnya telah membangun hubungan kedua negara ke jenjang yang lebih tinggi, dan dalam pertemuan kali ini Perdana Menteri Cina Li Qiang berniat mendorong kerjasama strategis komprehensif kedua negara dalam berbagai bidang. Li Qiang juga menyatakan bahwa selama 75 tahun Indonesia dan Cina sudah saling mendukung dalam berbagai bidang, mulai dari masa kemerdekaan Republik Indonesia hingga menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini, Perdana Menteri Cina juga menyatakan bahwa dunia sedang menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi dalam berbagai bidang. Namun dengan Indonesia, Cina siap untuk memperkuat kerjasama, menangani berbagai permasalahan dan juga tantangan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Dalam pernyataan terakhirnya, tadi Perdana Menteri Li Qiang juga menyatakan siap untuk berdiskusi, membahas isu yang menjadi perhatian bersama kedua negara, terutama dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia yang saat ini berada di dalam kondisi ketidakpastian, di mana perang saat ini, baik itu perang dagang dan juga perang di berbagai belahan dunia sedang berlangsung. Namun kunjungan ini pun kembali menegaskan komitmen dari Cina untuk terus bekerja sama dan untuk memperkuat permasalahan yang akan dihadapi di dunia, sehingga menjadi kebaikan bagi kedua negara. Sebelumnya juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga dalam sambutannya tadi telah kembali menyatakan dan juga menegaskan persahabatan antar kedua negara, yakni Indonesia dan Tiongkok yang sudah berlangsung sangat lama, yakni 75 tahun hubungan diplomatik. Presiden Prabowo juga sebelumnya telah menegaskan komitmen dari pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan dan memperkuat kemitraan dengan Tiongkok. Usai pertemuan saat ini, pemirsa, yang masih berlangsung di dalam Istana Merdeka juga akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antar kedua negara, yang nanti juga akan ada keterangan bersama dari Perdana Menteri Tiongkok, PM Cina, dan juga Presiden Prabowo Subianto yang akan kita nantikan bersama. Dan pemirsa, Breaking News TV akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.